Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 17 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Harus diingat juga bahwa hari ini 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, yang artinya adalah hari libur di mana bursa tutup. Dan kita dikasih kesempatan untuk melakukan analisa beberapa hari ke depan kira-kira saham apa yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama kita akan bahas saham dari ENRG. Pada perdagangan terakhir di hari Selasa kemarin di tanggal 16 Agustus ditutup mengalami koreksi 2,82%. Untuk area support terdekat dari saham ENRG ini akan menguji area 268 sampai dengan area 252. Kalau kita lihat sebenarnya saham ENRG ini membentuk sebuah pola yaitu symmetrical triangle ya teman-teman. Dimana kalau misalnya melanjutkan kenaikan, saham ini harus bisa breakout dulu dari trend line-nya. Dan pada saat ini sudah beberapa kali saham ini berhasil tertahan di area trend line-nya ya teman-teman. Di sini ada sekali, lalu berikutnya di sini ada sekali di tanggal 11 Agustus, dan yang terakhir tanggal 15 juga berhasil tertahan di area trend line untuk saham ENRG ini, sehingga membuat harga kembali terkoreksi. Untuk support terdekat silahkan perhatikan 252, dan kalau ternyata jebol dari area support dan juga trend line yang ada potensi saham energi ini akan menguji lagi area support di kisaran 220 sampai 210. Kalau misalnya bisa breakout dari area trend line, ada potensi saham energi ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, lebih tepatnya kenaikan lanjutan, di mana bisa naik sampai area ya bisa sampai ke 400-an ya teman-teman, atau ke kisaran 390-an. Jadi silahkan diperhatikan, kalau yang mau buy on breakout silahkan diperhatikan bahwa saham energi berhasil breakout dari area trend lainnya dan mengkonfirmasi symmetrical triangle, dan kalau ternyata jebol ada potensi menguji area support yang ada di bawah sebelum saham energi mengalami kenaikan yang signifikan di area 220 sampai 210. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ASLC. ASLC hari Selasa kemarin ditutup mengalami koreksi 3,7%. Ada potensi menguji area neckline dan juga area support yang berhasil di breakout beberapa waktu kemarin. Untuk area support terdekat di area 208, yaitu area neckline sampai area 198. Area support terdekatnya, kalau misalnya ternyata area 198 gagal menahan penurunan dari ASLC, ada potensi untuk kembali menguji area support di kisaran 176. Kalau bisa bertahan di area 208198, maka ada potensi untuk saham ASLC melanjutkan kenaikannya kembali, menyelesaikan target dari cup and handle-nya ke area 290. Tapi kalau ternyata gagal, kita harus pantau lagi di 176 apakah berhasil bertahan atau enggak. Kalau ternyata gagal, ada potensi untuk mengalami penurunan-penurunan selanjutnya ya teman-teman. Bisa kita lihat juga bahwa secara tren memang ada potensi saham ASLC ini untuk mengalami perubahan tren setelah sebelumnya mengalami fase downtrend. Jadi ada perubahan tren yang siap dialami oleh ASLC, sehingga kondisi ini juga membuat saham ini koreksi. Karena pada hari Senin tanggal 15 kita bisa lihat bahwa terkena dari area trend line yang terbentuk dari awal IPO dan juga dari kisaran tanggal
19 April ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan area support terdekat dari ASLC. Koreksinya pada saat ini adalah koreksi wajar setelah beberapa hari lalu naik dengan cukup signifikan. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BBYB. BBYB pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi juga dengan volume yang lumayan besar. Lebih tinggi dari volume rata-rata beberapa hari terakhir, di mana koreksinya itu 6,9% atau ARB. Dan di hari Senin juga mengalami koreksi yang lumayan. Koreksinya itu sebesar 5,54%. Jadi 2 hari terakhir saham BBYB sudah koreksi hampir kurang lebih sekitar 12%. Bisa kita lihat juga bahwa BBYB mengalami koreksi karena alasan yang pertama, saham BBYB sudah berhasil menutup area gap di 1560, gap yang ditinggalkan pada saat saham BBYB mengalami penurunan. Dan juga alasan kedua adalah saham BBYB terkena area trendline ya teman-teman. Jadi wajar kalau ada koreksi-koreksi yang akan terjadi untuk BBYB. Karena seperti yang kita lihat juga bahwa BBYB dari area low-nya sudah naik dengan sangat signifikan. Kalau kita ukur dari area low kurang lebih di kisaran 945, saham BBYB ini sudah naik kurang lebih 66% ya teman-teman, atau sekitar 65%-an. Yang artinya udah naik sangat signifikan. Jadi wajar kalau misalnya kenaikannya mulai melemah ataupun mengalami koreksi-koreksi lanjutan. Untuk area support terdekat silahkan teman-teman perhatikan area 1360 sampai 1320. Lalu untuk area support 2-nya ada potensi menguji area 1275 sampai area 1235. Kalau misalnya kita tarik garis trendline, ada kabar yang kurang baik sebenarnya untuk BBYB karena secara tren bahwa kenaikannya ini berhasil tertembus ya teman-teman. Artinya untuk uptrend channelnya sudah berhasil tertembus dan kita harap dua support yang kita buat ini dapat menahan penurunan dari BBYB. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah AMRT. AMRT pada perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 6,56%. Kenaikannya secara umum belum didukung dengan volume karena bisa kita lihat di area bawah bahwa secara volume belum ada peningkatan signifikan pada perdagangan hari terakhir di hari Selasa kemarin untuk saham AMRT. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kenaikan yang signifikan ini berhasil nge-breakout area trendline ya teman-teman daripada saham AMRT, di mana saham ini sempat mengalami koreksi setelah menyentuh area 2090. Nah, bisa kita lihat bahwa saat ini sudah berhasil menjebol area trendline dan dengan kondisi seperti ini ada potensi saham AMRT akan mengalami kenaikan lanjutan karena kalau kita gambarkan saham ini membentuk sebuah pola kenaikan yaitu bullish flag ya teman-teman, dimana bullish flag ini dapat membantu saham AMRT naik ke level yang lebih tinggi ya teman-teman. Kita akan pindahkan area target kenaikannya ke area sini. Jadi kurang lebih saham AMRT itu bisa naik di kisaran area 2425. Silahkan teman-teman perhatikan untuk area support terdekat dari AMRT, yaitu support kuatnya di 1830 sampai 1775. Perlu diingat juga selain ada pola kenaikan bullish flag, sebenarnya bisa kita lihat kalau breakout dari 1950, saham AMRT ini ada potensi membentuk double bottom ya teman-teman, yang artinya akan membantu saham AMRT ini untuk naik juga. Artinya ada dua pola kenaikan. Yang pertama adalah double bottom dengan pola yang kurang lebih seperti ini.
Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Kita akan pasang target dari bullish flag aja karena kenaikan dari double bottomnya masih berada di bawah daripada kenaikan dari bullish flag. Nggak apa-apa, kalau gitu kita coba ukur dari area low yang ada di sini sampai kepada area neckline. Lalu kita copy paste, ada potensi bahwa AMRT untuk double bottomnya menyentuh area 2140. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk saham AMRT, sangat-sangat menarik harusnya dengan kenaikan candle yang bagus banget di perdagangan Selasa kemarin dan juga pola bullish flag yang berhasil di breakout. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ACST. Salah satu saham yang mengalami penurunan cukup signifikan, tapi beberapa waktu terakhir berhasil naik juga dengan signifikan. Closing terakhir ditutup melemah ke area 202 closingnya dengan kenaikan 4,12%. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya saham ACST ini sudah berhasil membentuk sebuah pola kenaikan, bahkan sudah berhasil breakout dari area neckline di 184. Pola kenaikannya yaitu adalah double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Dan untuk target kenaikannya kita akan ukur dari area low yang ada di bawah di kisaran area 152 sampai kepada area neckline di 184. Lalu kita copy paste dan kita letakkan di atas area breakoutnya. Jadi ada potensi untuk ACST ini mengalami kenaikan lanjutan kurang lebih ke kisaran 218. Silahkan teman-teman perhatikan area support terdekat di area 200 sampai 194 kalau misalnya saham ini mengalami koreksi, atau juga ke area neckline di kisaran 184 sampai area 178. Kita akan tuliskan di sini 184 sampai 178. Untuk volume tidak usah diragukan lagi. Volume beberapa hari terakhir jelas sangat-sangat besar, yang artinya kenaikannya cukup valid. Ada yang menarik dari saham ACST ini sebenarnya teman-teman, yang pengen saya share bahwa sebenarnya saham ACST ini membentuk sebuah divergen pada saat mengalami penurunan, yaitu dimana bisa kita lihat divergennya itu menggunakan tambahan indikator yaitu MACD. Kita akan hapus dulu dari double bottomnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah area low yang ada di sini kurang lebih di 154, tapi kemudian dia membentuk area low baru di area kisaran 152 atau sekitar 150, ya kurang lebih di sinilah. Intinya dia membuat area low yang lebih rendah. Kelihatannya dari mana? Kalau kita tarik garis begini, otomatis areanya akan semakin rendah. Tetapi ada kejadian unik di MACD-nya, di mana pada waktu dia membentuk area yang lebih rendah, di sini MACD-nya malah membentuk area yang lebih tinggi. Artinya dari indikator ini kita lihat bahwa harga dan indikator bergerak tidak bersamaan ya teman-teman. Dan kalau kita cari di Google untuk divergen, di mana harga bergerak lebih rendah dan indikator lebih tinggi, artinya ini tandanya adalah bullish regular divergence, yang artinya membuat saham ACST dalam beberapa waktu ke depan ada potensi mengalami kenaikan yang cukup banyak. Silakan diperhatikan area support-support terdekat kalau misalnya saham ini mengalami koreksi. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham AISA. AISA ini sebenarnya mirip dengan ACST ya teman-teman.
Bedanya AISA ini belum mengalami kenaikan yang cukup banyak. Divergennya bisa kita lihat ada di mana. Yang pertama kita akan bahas divergennya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat area low-nya tuh di 148 dan kemudian dia membentuk area yang lebih rendah di 130. Artinya kalau kita tarik garis, dia akan membentuk garis seperti ini. Tetapi kalau kita masuk ke MACD-nya, MACD-nya malah membentuk sebuah pola yang berlawanan, di mana kalau di sini dia membuat yang lebih rendah, tapi di sini MACD-nya malah membuat kondisi yang lebih tinggi. Artinya sama seperti kondisi ACST tadi, yang menandakan bahwa saham AISA ada potensi untuk mengalami penguatan beberapa waktu ke depan. Kalau kita lihat juga dari volume hari terakhir, bisa teman-teman lihat bahwa breakout dari ascending triangle-nya itu valid, dikonfirmasi dengan volume. Volumenya terlihat di mana? Volumenya terlihat di sini. Dan untuk target kenaikannya ada potensi menguji area 180. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 154 sampai 150 ya teman-teman. Kalau misalnya saham AISA mengalami koreksi, silahkan perhatikan area 154 sampai 150. Jadi ini menjadi area support yang menarik. Karena bisa kita lihat bahwa secara tren, secara short term harusnya ada potensi mengalami penguatan. Jadi diperhatikan 150 didukung dengan volume, ada potensi saham AISA bisa mencapai area target di 180. Secara tren memang kita tahu bahwa saham AISA ini jelas adalah saham yang downtrend. Tapi kalau ada kenaikan-kenaikan yang dapat kita tangkap, tidak ada salahnya untuk kita memperhatikan saham AISA. Jadi pada kesempatan hari ini kita udah bahas kurang lebih 6 saham dari saham energi, ASLC, BBYB, AMRT, dan juga ACST serta AISA. Disclaimer untuk semua saham yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan kita cari saham-saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat ulang tahun untuk Indonesia.